Kenalin namanya siapa? Nama ini pakai saya apa pakai? Serah, bebas. Nama gua Firman. Oke, jadi langsung nih ceritain kegagalan. Lu pernah nyoba apa nih? Kan kalau gua apa PK, kalau lu? Saya pernah nyoba tes Akmil. Tes Akmil 2011. Lu tesnya di mana, Bang? Sama di Kodam Jaya. Kodam Jaya. Ya udah langsung lu ceritain lah. Lu gagalnya di mana? Awalnya coba-coba. Jadi 2011 punya ayah juga. 2011 itu tes Akmil di Kodam Jaya. Tapi sekolah dari Bogor. Terus dikasih tahu teman sih, teman banyak tesnya di apa tuh? Di Bogor apa namanya? Siliwangi. Apa sih namanya? Panda juga Apa sih? Kodim ya, Kodim. Iya, Kodim. Di situlah. Tapi gue milih tesnya di Kodam Jaya karena ada soalnya langsung lah, yang langsung di provinsi jatuhnya, biar enggak apa prosesnya tahapannya lebih gampang di Jakarta terus. Oke. Terus itu masih kelas 3 SMA. Jadi ngurus ke sana pertama dianterin sama abang karena nggak tahu daerahnya. Terus di sana pertama tes sama sih apa administrasi pertama. Iya. Administrasi dari nilai. Nah waktu itu 2011 itu pertama tinggi badan laki-laki harus 167. 167. Iya sih. 167. Sekarang kan udah itu ya. Dulu ya. Tinggi. 2011 itu 167. 170 kali. Terus apa ya? Terus kalau gua kan PPK sistemnya kan nggak sistem gugur nih. Semuanya harus di tahapannya harus dilakuin. Kalau waktu lu tesnya kayak gimana? Kalau waktu gua itu 2011 langsung sistem gugur. Jadi sama sih, pertama datang itu administrasi kan, tes tinggi badannya kurang udah langsung gugur. Habis tinggi apa administrasinya udah memenuhi sesuai dengan apa yang dibutuhkan, terus dapat nomor peserta. Iya. Peserta. Nah gue itu dapat nomor paling terakhir karena daftar di hari terakhir. Iya. Dapat nomor terakhir lah waktu itu. Terus udah persiapannya di rumah. Karena masih karena nggak serius sekali ya. Coba-coba. Lah ya di rumah karena tinggal di komplek apa? Inkopat di lingkungan militer lah. Ada teman-teman sih yang lari-lari bareng itu pagi-pagi. Terus latihan bareng, push up, sit up. Berarti tadi habis dari administrasi terus habis itu setelah itu pengumuman. Selangnya lama gak? Maksudnya habis tes langsung besoknya diumumin apa enggak? Kalau nggak salah kan nanti ada, jadi tuh setelah administrasi nanti apa sih diumuminnya, kalau nggak salah tuh 2 minggu setelah deh. Jadi mulai apa sih tes yang rangkaiannya itu yang dari mulai kesehatan, iya. Terus SMAPTA, iya jasmani, sama apa lagi tuh? Psikotes, SMAPTA, jasmani, wawancara MI sama psikotes. Selama apa namanya? Selama kan udah tahapannya kan lu udah itu kan. Terus di mana lu gagalnya? Jadi gue pas administrasi masuk. Setelah administrasi tes kesehatan pertama waktu itu di Esdam Kenari. Iya. Di belakang stasiun Cikini ya. Cikini. Di daerah Salemba situ. Itu tesnya tuh cuma normal sih, tes mata, tensi, terus gigi, sama postur. Kalau nggak salah itu aja sih, belum ada tes darah. Setelah itu diumumin lulus. Oh sama ini di kesehatan tuh varikokel ya, sama ambeien. Terus nyatain lulus. Habis itu kalau nggak salah langsung SMAPTA ya.
Iya. Smapta di waktu itu gue Smaptanya nggak dirindam, di Brigif. Brigif itu ibu kota. Cibubur, belakangnya Seni tuh. Iya, Jalan Raya Bogor. Iya, lupa gua. Di belakangnya Seni. Situ Smapta. Nah, Smapta itu waktu itu gua masih dapat, kalau nggak salah dulu itu nilainya itu ya, gua masih nggak tahu juga sih, katanya kalau dapat 3.000 itu 100 dulu. Iya. Cuma sekarang katanya lebih tinggi katanya lari. Gue cuma dapat berapa ya? 2.600 doang kayaknya. 2.600 kurang pada 2.600 gitu. Terus push up-nya waktu itu entah 40 nilai 100-nya gue cuma dapat 30 berapa ya? 34 apa 33 gitu. Pull up-nya waktu itu 100-nya itu 20 apa ya maksudnya? 20 apa ya? Kalau dulu kemarin gua 40-an juga sama. Gua pull up-nya 20 kalau nggak salah ya. 30-an ya? Gue cuma dapat 5 waktu itu. Terus apa lagi sih? Saturan berapa second gue lupa tuh. Terus Renang sama renang waktu itu nyampe. Masih 25 meter jaraknya. Nyampe, cuma waktunya lupa. Sama sit up ya. Sit up waktu itu juga 40, pokoknya si push up sama sit up waktu itu 40. Nilai 100-nya gue cuma dapat 30-an lah. Setelah itu diumumin, lulus. Habis itu masuk tahap MI kalau nggak salah. Iya. MI tertulis dulu. MI tertulis itu ngisi semua masalah kehidupan sih. Kehidupan apa? Dari diri kita, pengetahuan tentang diri kita, pengetahuan tentang orang tua, ideologi lah lebih tepatnya kan. Lebih intinya banyaknya apatis atau enggak gitu ya. Iya. Terus apa tentang wawasan bernegara. Setelah ini tertulis wawancara. Nah, katanya waktu zaman gue itu dikasih tahunya apa yang lu tulis itu yang nanti lu ucapin. Jadi biar enggak kelihatan plan ya. Jadi lu jujur orangnya. Waktu itu gue wawancara itu kalau nggak salah sih 2 jam apa 3 jam. Lama ya? Iya lama waktu itu. Gue cuma sejam. Lama-lama semua. Terus habis itu berarti udah kan tahapannya? Iya selesai diwawancara itu tes tanya-tanyanya banyak. Semuanya tanya deh rukun iman. Enggak, berarti lu di daerah lolos kan? Di daerah lolos. Nah, daerah maksudnya. Iya pas. Terus pengumuman tuh. Jadi itu pokoknya dari administrasi pengumuman, kesehatan pengumuman, MI tertulis pengumuman, wawancara pengumuman. Nah setelah wawancara langsung masuk ke psikotes. Nah habis itu psikotes di daerah itu di Rindam Jaya psikotesnya. Setelah psikotes, nah itu yang paling banyak ngurangin itu psikotes tuh. Psikotes itu pokoknya nomor gue itu 490 berapa gitu kalau nggak salah ya. Pas di psikotes itu ada 200-an, yang itu 250 atau berapa setengahnya lah. Setelah psikotes cuma ada entah 100 entah 90 gitu. Langsung abis ya? Iya, hilang tuh ada 90. Terus akhirnya masuk pantauan daerah. Pantauan daerah kan diulang lagi tuh. Diulang dari awal lagi? Dari awal lagi, kecuali administrasi. Tapi yang orang yang terpilih itu doang kan? Iya, terpilih lagi. Gue langsung tes kesehatan tahap kedua, sama tetap di Kesdam Menari. Tapi udah ada itu belum darah terus yang kayak. Nah itu ada, di situ baru ada darah, ronsen paru ya. Iya. Ronsen paru, terus telinga kan? Pokoknya agak lebih tapel, lebih lengkap lah. Iya. Setelah itu langsung dia nggak ada pengumuman, jadi langsung tuh jadi berapa hari lu berarti di itu? Itu seminggu seminggu lebih lah, lupa gua. Habis kesehatan lagi, Smapta lagi. Smapta gua lari masih sama 2.600-an. Cuma pull up-nya naik. Dapat 8 gua salah. Dari 4 tadi. Iya, tadi awalnya 4 atau 5 ya, lupa. Terus up masih sama, sit up dapetnya masih sama, saturan lupa waktunya. Renang jadi jaraknya 50 meter. Oh, lebih jauh. Nyampe nggak tenggelam lah. Setelah itu pengumuman. Setelah itu langsung wawancara kedua. Nah disitulah jadi kan pas wawancara kedua itu dibagi dua gelombang.
dibagi 2 gelombang. Dibagi 2 gelombang. Nah, kebetulan gua itu ikut tes di ini apa sih? STPI Curug. Iya. Sekolah penerbangan. Dan itu bentrok di Curug itu baru ngadain tes tertulis ya. Iya. Tes tertulis tahap pertama. Nah, di hari yang sama gua harus wawancara. Dan di wawancara itu gua nggak datang yang di Akmil. Bukannya lu datang, tapi lu bilang lu nggak itu. Maksudnya nggak, harusnya kan dari pagi, cuma aku dipanggil kan. Oh, berarti lu ke STPI dulu baru. Ke STPI dulu, tes admin, tes. Iya. Ngamuk nih, jawabannya ngamuk nih. Tes STPI dulu tuh pagi-pagi, tes administrasi kan. Iya. Tes administrasi. Kok tes administrasi, tes tertulis. TPA yang gitu, TPA kan. ya, pokoknya semua lah, bahasa Inggris dan lain-lain. Tes itu dulu. Paginya, nah siangnya, sorry. Jadi tes wawancara yang di Pandanya itu tuh dibagi 2, pagi sama siang. Iya. Nah, gue kebetulan 4 yang pagi. Ternyata bentrok sama tes tertulis STPI. di STPI. Iya. Terus akhirnya pas gue datang, gue dipanggil tuh pas nyampe di Kodam lagi. Pas wawancara wawancara Panda dipanggil. Berarti Nah, lu pas dateng tetap ikut. Cuma sebelumnya gue dapetnya pagi kan. Iya. Cuma gue nggak info Iya. ke bagian panitia. Sebelumnya sih gue udah bilang, kok nggak salah ya, gue udah bilang ke panitianya, lupa gue ke sekarang siapa gitu, lupa. Oh udah nggak apa-apa, ntar besok datang siang aja. Ya udah, datang siang. Cuma pas gue datang lagi siang ke sana Kodam, nama gue dipanggil lagi, ditanya, kamu kenapa nggak datang dari pagi, bilang kayak gitu. Tapi lu udah tetap diwawancara belum? Maksudnya pas datang itu lu langsung wawancara apa cuma? Gue ditanya dulu Oh, ditanya doang. Nama lupa sih panitianya ya, kapten siapa gitu lupa gue. Ditanya, kamu kenapa nggak datang dari pagi? Padahal jadwal kamu pagi buat tes wawancara kedua. Terus gua bilang karena jujur orangnya. Jujur. Ditanya sama dia, kamu kuliah? Ditanya kamu kuliah? Enggak, saya nggak kuliah, Bu. Terus kamu kenapa nggak datang dari pagi? Saya ikut tes di tempat lain. Gua bilang kayak gitu. Tes apa? Tes di STPI. Terus kata si kaptennya ini, kok kamu masih tes di tempat lain? Padahal kamu di sini udah Panda. Nggak bisa kayak gitu, dia bilang gitu. Nggak bisa dua-duanya, harus pilih salah satu. Iya. Gitu. Terus gue suruh pilih, kamu mau tes di sini apa mau tes di sana? Dia bilang kayak gitu sama dia. Berarti di saat itu sebenarnya lu lagi diwawancara. Nggak tahu. Sebenarnya lu lagi wawancara. Terus gue bilang, gimana? Bilangnya apa ya, lupa gue. Bilangnya masalah di mana aja Bu? Gue bilang kayak gitu, nggak masalah. Mau tes yang mana aja? Lah kamu harus milih, dia bilang kayak gitu sama dia. Kamu mau ikut sana apa mau ikut sini, nggak boleh dua-duanya. Kayak gitu. Terus dia nanya, kamu anak siapa sih? Kayak gitu. Terus gue bilang bukan anak siapa-siapa. Anak orang tua lah. Bukan anak siapa-siapa, gue bilang kayak gitu kan. Ya udah, tunggu dulu. Itu nggak boleh bilang. Hah? Ya mau bilang juga. Dia bilang kan udah tahu Udah kan. punya power. Anak siapa kata dia? Bukan anak siapa-siapa. Terus akhirnya ya nggak bisa kayak gitu. Kamu mau saya cut aja, maksudnya dicoret namanya. Iya. Tapi kamu mau tetap ikut wawancara tapi nama kamu dicoret atau mau gimana? Dia masih kayak gitu. Cuma gue berpikir, wah ini kayaknya udah nggak kondusif nih. Ini nama gue udah di ini nih. Yaudah Bu, gimana kebijakan Ibu? Soalnya saya juga udah tes, gue bilang kayak gitu, udah tes dari pagi di STPI, bilang kayak gitu. Yaudah kalau begitu, yaudah kamu ikut, kamu tes, kamu wawancara lagi ke atas, naik ke atas. Udah gue wawancara, naik ke atas. Di wawancara disinggung nggak? Lu kenapa? Enggak. Oh enggak, dia enggak. Cuma kayaknya beda sama tes yang pertama. Gue tuh kayak yang wawancara kedua tuh kayak cepet banget. Oh. Cuma kayak basa-basi doang. Kalau pertama tuh lengkap di tesnya tuh, ditanya-tanya. Yang gue tuh kayak basa-basi doang. Emang salah sih. Terus juga karena mungkin kalau gue bilang gue kuliah, iya. Tanya ya. Harusnya lu bilang lu kuliah. Gue bilang nggak kuliah, karena masih jujur, saking jujur. Udah kira parade kan? Waktu itu diparadein. Ada parade. Gue udah parade, dipanggil lah tuh 90 orang.
pokoknya dikirim ke Bandung pusat ya, itu, dia di Bandung itu 70. Jadi yang mau dibilang dibuang 30. Akhirnya gua dipanggil itu 10 terakhir. 10 orang terakhir. 10 orang terakhir gua dipanggil tuh. Terus akhirnya diumumin yang 1 sampai 70 yang berangkat ke Bandung. Yang sisanya nggak bisa melanjutkan untuk tahun ini. Tapi lu ada dapat selembaran gitu gak? Kenapa nggak lulus? Enggak. Soalnya kalau gua ada selembarannya, kenapa nggak lulusnya gitu kan? Pada saat itu nggak ada. Oh. Nggak ada selembarannya. Ada selembarannya. Oke, udah gagal dah, nggak tahu kenapa. Akhirnya ya udah. Di situ gua gagal. Teman-teman gua yang barengan itu yang masuk cuma 1 orang. Dari Bogor maksudnya? Yang dari satu, yang komplek, yang bareng dari komplek. Dari... Yang bareng dari komplek itu 1 orang yang masuk. Udah, setelah itu dari tes itu ya karena nggak sungguh-sungguh juga kali ya salahnya. Bukan apa sih, bukan dari hati. Bukan rezeki juga. Bukan rezeki juga. Ya udah. Soalnya di situ tuh tempat gue banyak yang nyoba 2 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali semuanya. Ada yang gagal dari awal. Udah akhirnya gue gagal di situ. Akhirnya gue ikut tes di Curug, lanjutin tes di Curug. Berarti yang di Curug lu lolos. Alhamdulillah gue keterima di Curug akhirnya. Jadi lu nggak menyesal kan? Ya nggak menyesal juga sih karena udah mungkin dari garis tangan kali ya. Iya. Kalau misalnya lu lolos juga kan nggak tahu gimana. Iya, kalau lolos gue nggak tahu. Jalannya Iya. begitu. Jadi apa ya? Berarti ini ceritanya lu yang menolak menjadi taruna ya? Enggak. Karena kayaknya lu pede kan udah masuk gitu. Enggak, bukan yang menolak, pokoknya ngikutin arus. Ngikutin arus aja, maksudnya apa sih? Pas udah gagal ya udah. Mau gimana lagi, udah ibaratnya udah jalan begitu. Iya. Jadi enggak ibaratnya kegagalan itu cie. Quotes. Apa ya? Ya pokoknya gitulah. Pokoknya ada rezeki lain lah. Iya, pesan-pesan berarti kalau Iya. gitu buat yang misalnya gagal kan di satu lobang nih. Jadi taruna. Kan taruna ada banyak. Iya, taruna ada banyak. Jadilah kayak abang ini ya kan. Iya. Betul. Tapi tetap harus sungguh-sungguh. Iya, betul lu. Gue sih sebenarnya karena nggak sungguh-sungguh tuh tes akmilnya, salahnya di situ. Gue juga nggak sungguh-sungguh. Coba. Kalau sungguh-sungguh ya kita nggak tahu sih. Soalnya teman gue ada tuh yang beratnya tadi 80 kilo jadi 60 saking sungguh-sungguhnya. Pas lagi tak barengan lu. Enggak, dia tawa. Dia 2010 gagal. Oh, karena dia. ketemukan. Iya. 2011 dia selama 1 tahun tuh nurunin berat badan. Gue dari ratusan. Oh, udah. Dia diterima. Jadi itulah guys. Iya. Oh berarti nanti ada part 2 setelah menolak menjadi taruna akmil. Sekarang abang ini jadi apa ya? Jadi apa?